الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari ini kita masih berada di 10 pertama Zulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadzal 'ashr." Bahwa tidak ada hari di dunia ini di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh di dalamnya, melainkan atau melebihi daripada 10 pertama Zulhijjah. Maka hari-hari ini waktunya kita beramal, beribadah dengan semua yang kita miliki, terutama ibadah jasad kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ibadah harta. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin agar kemudian umat ini mengeluarkan hartanya di bulan-bulan yang seperti ini. Misalnya Allah mensyariatkan haji dengan harta. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban dengan harta. Maka jika kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keluasan rezeki, maka kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita keluarkan ini mungkin sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang sering, di mana kita mengeluarkan harta kita, membeli HP, ya, membeli kendaraan, dan hal-hal yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lewatkan bahwa puncak amal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini adalah Yaumu Arafah, hari Arafah, hari tanggal 9 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan padanya puasa bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka kita melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahtasibu an yukaffira as-sanatal madiyata wal baqiyah." Bahwa dengan puasa Arafah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi ini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar, maka butuh permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh taubat tersendiri. Butuh kita mengembalikan ketika itu adalah merupakan kezaliman. Butuh kita betul-betul menyesal
dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika dosa itu adalah dosa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, tidak akan diampuni walaupun dengan puasa hari Arafah. Akan tetapi Allah mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun akan datang. Dari dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, itu sudah anugerah, itu sudah keutamaan yang sangat besar, di mana nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari di mana para haji wukuf, dan Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka tidak ada haji, tidak sah hajinya orang-orang yang tidak wukuf di Arafah. Sebab itu adalah syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Sebab sebagian kemudian orang mencoba berpikir untuk mengadakan haji ini 2 kali dalam setahun. Sebab mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Bulan-bulan berarti boleh melakukan haji di sepanjang bulan-bulan ini, 3 bulan. Dan itu adalah kekeliruan di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu bulan-bulan yang diketahui, faman farada fihinnal hajja, artinya terbuka waktu untuk kemudian orang itu berihram. Adapun pelaksanaan hajinya itu adalah hari-hari yang telah ditentukan di dalam syariat. Tidak ada haji kecuali harus wukuf di tanggal 9 Zulhijjah dan wukufnya di Arafah. Yang kemudian menjadi permasalahan bagi kita sekarang ini, bahwa yang kita hadapi, yang kita mungkin dengar atau mungkin sudah ada keputusan bahwa akan ada perbedaan antara kita dengan di Arab Saudi, di mana di sana akan lebih duluan melaksanakan wukuf di Arafah dan kita di sini belum. Sebenarnya ini bukan masalah yang baru. Patokan kita yang benar adalah dengan melihat hilal, ar-ru'yah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Walaupun dia di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa negeri atau pemerintahan Islam itu satu. Tapi kemudian terjadi perbedaan antara memulai puasa. Ini disebabkan karena yang satu sudah melihat, negeri yang lain belum. Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah diutus ke Syam untuk satu keperluan. Dan dia di sana sampai kemudian mendapati Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan beliau kemudian kembali meninggalkan Syam, bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dia ditanya, "Wahai Quraib, ya, mata ra'aitumul hilal? Kapan engkau melihat hilal di Syam?" Kemudian Quraib mengatakan, "Kami melihatnya yaumal Jum'ah, di hari Jumat."
Kata Abdullah bin Abbas, adapun kami melihatnya di hari Sabtu. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kami akan melanjutkan puasa kami sampai genap 30 hari atau sampai kami melihat hilal Syawal, baru kemudian kami berhenti berpuasa. Kata Quraib, apakah tidak cukup bagimu engkau mengikuti puasanya Muawiyah yang pemerintah pada saat itu dengan orang-orang yang berpuasa dengannya? Kata Abdullah bin Abbas, la, tidak. Hakadha Rasulullah amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Di Syam mulai puasa di hari Jumat. Di Madinah berpuasa di hari Sabtu. Dan Abdullah bin Abbas tidak mengikuti Muawiyah pada saat itu karena perbedaan matla, perbedaan tempat di mana mereka melihat atau munculnya hilal. Dan ini tidak menjadi masalah, sebab 9 Zulhijjah ini adalah waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhaji di tahun ke-10. Sedangkan haji ini sudah diwajibkan di tahun ke-9. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah bertanya, dan beliau berada di Madinah pada saat itu, apakah di Makkah orang sudah wukuf lalu kemudian Nabi melaksanakan puasa Arafah di Madinah. Dan ini yang menjadi permasalahan kita dan kita perbincangkan. Bagaimana mungkin kita di sini tidak puasa Arafah di tanggal 9, sedangkan orang-orang di Arab Saudi sudah wukuf? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekali haji di tahun yang ke-10, sedangkan haji sudah diwajibkan, bahkan sebagian ulama mengatakan di tahun ke-5, ada yang mengatakan di tahun yang ke-6, ada yang mengatakan di tahun yang ke-9 Hijrah. Itu telah diwajibkan haji, sedangkan Nabi SAW nanti haji di tahun ke-10. Pertanyaan besar, bahwa ketika Nabi melaksanakan puasa-puasa Arafah sebelum Nabi SAW haji ini, tidak ada sama sekali, apakah Nabi pernah bertanya? Dan jarak Madinah dengan Mekah adalah jarak yang jauh dahulu ya, untuk melakukan perjalanan itu sangat jauh. Tapi kemudian tidak ada riwayat bahwa Nabi menunggu orang-orang wukuf di Arafah lalu kemudian beliau melaksanakan puasa 9 Zulhijjah. Arafah 9 Zulhijjah ini adalah waktu. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari, aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar, di mana Allah lebih banyak mengampuni hamba-hamba, mengampuni hamba pada hari itu, memerdekakan dari neraka, min yaumi Arafah, dari hari Arafah, dari hari Arafah. Bukan tempat dan bukan pelaksanaannya. Kaum muslimin jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini sangat memungkinkan. Bahkan selalunya kita, kalaupun sama harinya, pasti kita selalu lebih duluan untuk kemudian melaksanakan puasa atau melaksanakan hari raya. Kenapa? Perbedaan Indonesia dengan Arab Saudi itu selisih berapa? 5 sampai 6 jam. Bagaimana kalau dilihat dengan Papua? Selalu saja kita dahulu, selalu saja kita lebih duluan berpuasa daripada Arab Saudi karena perbedaan waktu ini. Maka tidak bisa dipaksakan, karena matla', tempat di mana kita melihat hilal itu berbeda.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa keputusan pemerintah itu mengangkat dan menghilangkan perbedaan pendapat di antara kita. Alhamdulillah, kemudian diputuskan bahwa kita akan berpuasa di hari Rabu. Ya, itu telah, kalau itu sudah ditetapkan, maka kita berpuasa di hari itu. Dan alhamdulillah, tidak ada yang menyelisihi bahwa semua umat Islam di seluruh dunia semuanya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, walaupun harinya berbeda. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah makruh hukumnya kita berpuasa. Makruh hukumnya orang-orang yang melaksanakan haji itu berpuasa. Puasa itu hanya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Ketika itu para sahabat sedang bercerita bahwa Nabi sepertinya puasa ketika melaksanakan haji, sahabat yang lain mengatakan tidak. Lalu kemudian dikirimkanlah susu kepada Nabi SAW pada saat itu di Arafah. Lalu kemudian Nabi SAW meminumnya, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berpuasa ketika beliau melaksanakan haji di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Tapi bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka jangan lewatkan. Adalah puncak amal yang Allah paling cintai di 10 pertama Zulhijjah, dan itu puncaknya ada di hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen-momen yang seperti ini momen di mana Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Banyak istighfar, banyak menghadirkan dosa-dosa dan maksiat kita, lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugilah seseorang yang kemudian dia mendapati hari Arafah lalu kemudian dia berprasangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana ini dikatakan para ulama, ketika mereka bertemu, mereka saling bertanya, siapakah yang paling celaka atau rugi pada saat ini? Mereka mengatakan, yaitu orang yang kemudian berada di hari ini lalu dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan dari segala kesalahan kita, dan khusus untuk dosa besar kita harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.